Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin membuat pada aplikasi Ekonanjat tahun 2023. Oke, pertama-tama kita masuk ke menu profil, kemudian cek data-data yang tertera di data pribadi. Apabila data sudah sesuai, kemudian klik sinkron CISN. Jadi oke. Kalau misalkan sudah, kita lanjut ke menu SKP. Kemudian klik tombol tambah periode SKP. Nah, di sini periode awalnya kita masukkan periode awalnya teh 2 Januari 2023. Kemudian periode akhirnya 31 Desember 2023. Kemudian pendekatannya pilih kuantitatif. Kemudian pilih OK. Maka akan secara otomatis akan menambah. Kemudian pertama-tama kita masuk ke menu detail SKP. Klik pada menu detail SKP. Nah, kemudian kita klik pada menu tambah RHK. Nah, di sini kita bisa melihat di sini ada rencana hasil kinerja atasan yang diinterferensi, kemudian ada jenis RHK-nya, kemudian rencana hasil kerja. Nah, kita lihat dulu SKP yang sudah kita buat sebelumnya di aplikasi Elok. Nah, kita bisa dilihat, ya kita bisa lihat dulu di sini judulnya ada rencana hasil kinerja pimpinan yang diintervensi. Berarti ini acuannya berarti sini rencana hasil kerja pimpinannya. Kemudian rencana hasil kerjanya yang bagian ini. Kemudian aspeknya di sini ada kuantitas, kualitas, dan waktu. Nah, kita lihat di sini apa tadi teh? Rencana hasil kerja atasan yang diintervensi, berarti di sini apa? Poin satunya tersusunnya laporan pengelolaan satuan pendidikan. Berarti kita lihat di RHK-nya. Kita klik, kemudian cari tersusunnya laporan pengelolaan satuan pendidikan yang berorientasi pada peningkatan. Di sini tercantum 3 indikator. Kita pilih aja yang indikatornya tingkat penyelesaian laporan pengelolaan satuan pendidikan. Klik. Kemudian jenis RHK-nya pilih utama. Kemudian rencana hasil kerja kitanya apa gitu di SKP-nya. Kita lihat di SKP-nya. Nah, yang ini. Berarti yang bagiannya dikopikan. Kemudian paste di sini. Oke. Kalau misalkan sudah diisikan, dipastikan, kemudian klik OK, maka akan menambah satu rencana hasil kerja. Lanjut ke bagian sebelah kanan ya ini teh. Klik di aspek indikator kerja individu dan target tahunan. Di sini ada tombol tambah indikator. Klik tambah indikator. Kemudian di aspeknya kita masukkan kuantitas dulu. Kuantitas. Kemudian kita lihat di SKP-nya indikatornya apa aja.
Nah, di sini indikatornya kan ada kuantitas, kualitas, dan waktu. Nah, pertama-tama kan kita mau masukkan kuantitas dulu, berarti indikatornya kita kopikan dulu yang jumlah laporan praktik pembelajaran. Oke, di copy, disalin, kemudian masukkan ke indikator di sini, paste, kemudian targetnya 100%. satu laporan. Lihat di sininya berapa? Satu laporan. Kalau sudah, klik OK. Beres, men. Apabila sudah berhasil, udah di OK, kemudian akan muncul menambah di sini ya jumlah proses pembacanya. Kemudian lanjut tambah indikator lagi, berarti kita sekarang ke aspek kualitas. Kemudian lihat lagi di SKP-nya. Kopikan lagi indikatornya, indikator kualitas. Di copy, disalin, kemudian paste di kolom indikator, kemudian targetnya 100%. Kalau sudah, pilih OK. Kemudian satu lagi tambah indikator ya, waktu. Lihat lagi indikatornya apa, disalin, kemudian di paste di kolom indikator, kemudian targetnya 12 bulan. Oke. Ya, kemudian selanjutnya sama, kita masukkan ke SKP keduanya, kita tambah RHK kembali, kita lihat dulu ke SKP-nya, rencana hasil kerja pimpinan yang diinterferensinya, lihat dulu. Terkelolanya kegiatan pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Terkelolanya kegiatan pengembangan. Terkelolanya kegiatan pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Kemudian lihat, ini kan RHK pimpinannya, RHK-nya, kemudian indikatornya, ambil yang tingkat penyelesaian kegiatan pengembangan kompetensi guru. Klik. Kemudian jenis RHK-nya pilih utama. Kita kembali lagi ke SKP-nya. Nah, kita kopikan rencana hasil kerja kitanya di blok, kemudian salin, buka lagi ke ikonnya, kemudian dipaste di kolom rencana hasil kerjanya. Pilih OK. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk menambahkan kuantitas, kualitas, dan waktu, klik pada menu tambah indikator yang warna hijau. Klik. Kemudian aspek apa dulu? Kita pilih kuantitas dulu. Kemudian indikatornya lihat lagi ke SKP-nya. Nah, ini di copy dulu di blok, kemudian disalin, masuk lagi ke ikonnya, kemudian di sini dipastekan di kolom indikator, kemudian targetnya berapa laporan atau dokumen, lihat di sini, berarti satu dokumen, kemudian pilih OK, tambah indikator lagi. Sekarang yang kedua, kualitas, aspek kualitas, kemudian indikatornya, kembali lagi, lihat SKP-nya, kualitas. Nah, yang ini di copy dulu, hanya di blok dulu, disalin, buka lagi,
kemudian pasukkan di kolom indikator, targetnya berarti 100%, oke. Kemudian tambah indikator lagi, yang ketiga waktu, aspek waktu, indikatornya salin, kemudian pastikan di kolom indikator target waktunya 12 bulan, klik OK. Terus tambah RHK ketiganya. RHK ketiganya apa di sini? Tersusunnya kurikulum operasional. Tersusunnya kurikulum operasional. Tersusunnya kurikulum operasional. Kontrol ketiga JKK utama, kemudian kembali lagi ke SKP-nya, kita kopikan dulu, kita lanjut, kemudian buka kembali, udah disalin, kemudian dipasukkan di kolom rencana hasil kerja kitanya, kemudian oke. Kemudian indikatornya kuantitas, kemudian lihat indikatornya di SKP yang sudah kita buat sebelumnya. Kuantitas berarti di copy dulu jumlah, kemudian dikopikan ke kolom indikator, targetnya berapa orang di sini teh, satu dokumen ya, satu dokumen, kemudian oke. Kemudian indikator kedua, aspeknya berarti kualitas, indikatornya lihat kembali, kualitasnya di copy lagi, kemudian dipastekan di kolom indikator, targetnya 100%, oke. Indikator, kemudian aspek, kualitas, indikatornya pastikan 100%, targetnya 100%, oke. Yang ketiga berarti aspeknya waktu, aspek waktu, indikatornya kopikan kembali, ketepatan waktu, untuk waktunya 12 bulan ya, dirubah ya, yang awalnya 1 bulan menjadi 12 bulan. 12 bulan. Kemudian oke. Sekarang kita tambahkan RHK yang keempat. Kita cari RHK pimpinannya, terkelolanya penugasan guru, untuk mewujudkan, oke, lanjut. Kemudian jenis RHK-nya utama, kemudian kopikan rencana hasil kerja kitanya, kemudian oke. Yang keempat, kemudian lanjut, tambah indikator, aspek kuantitas, indikatornya lihat kembali indikatornya, indikator kuantitas, kalau di blok salin, kemudian paste di kolom indikator, kemudian targetnya berapa, targetnya 1 laporan.
Tombol indikator yang kedua kualitas, kemudian indikator kualitas tingkat penyelesaian, diblok, disalin, kemudian masukkan ke kolom indikator, dipaste, kemudian targetnya pilih 100%, kemudian klik OK. Nah, yang ketiga aspek waktu, indikator ketiga ketepatan waktu, kemudian pastikan kolom indikator, targetnya berarti 12 bulan, waktunya klik OK. Kemudian pilih OK. Nah, kita udah buat 5 RHK. Selanjutnya kita masuk ke lampiran. Selanjutnya kita masuk ke lampiran. Klik di menu lampiran, ada dukungan sumber daya, kemudian skema pertanggungjawaban, dan konsekuensi. Kita klik di dukungan sumber daya, klik pada tombol edit. Nah, di sini kita masukkan dukungan sumber dayanya apa aja. Nah, setelah diklik tombol editnya di bagian dukungan sumber daya, kemudian muncul tampilan dialog edit lampiran. Nah, kita kembali lagi ke SKP-nya. Kemudian klik di menu lampiran SKP. Nah, kemudian kan di sini ada 3 poin ya, ada dukungan sumber daya, skema pertanggungjawaban, konsekuensi. Nah, yang kita mau isi sekarang kan dukungan sumber daya. Nah, kita kopikan per poinnya. Kita kopikan untuk poin pertama, memerlukan sumber daya manusia yang baik untuk menunjang kegiatan yang optimal. Disalin, kemudian masuk lagi ke ekinnya, kemudian dipaste di sini, kemudian enter. Lanjut ke poin 2-nya, membutuhkan media pembelajaran, diblok dulu, salin, paste, enter. Kemudian poin yang ketiganya, membutuhkan dukungan penganggaran, kita blok dulu, salin, udah disalin, kemudian masuk lagi ke aplikasi ekinnya, kemudian dipaste. Nah, kalau udah 3 poin ini termasuk, klik OK. Maka secara otomatis nomornya secara berurutan. Nah, selanjutnya sama di skema pertanggungjawaban juga, klik tombol edit, kemudian kembali ke SKP-nya, terus di copy untuk poin pertamanya, disalin, dimasukkan. Kalau dimasukkan kemudian klik OK, secara otomatis akan masuk. Lanjut ke konsekuensi. Kalau misalkan sudah, kemudian OK. Nah, lampirannya udah terisi semua. Kalau misalkan sudah, kita kembali ke atas. Di sini ada tombol ajukan SKP. Nah, kita klik tombol ajukan SKP, kemudian pilih OK. Nah, setelah diajukan SKP-nya, data ini tidak akan bisa dirubah kembali. Gitu. Nah, untuk tahap ini selesai di sini aja dulu. Kemudian nanti ada selanjutnya gitu ya. Masih ada yang harus disamakan persepsi dengan yang lainnya ini teh. Dari saya sekian, terima kasih kepada
rekan saya yang sudah menemani Bapak Agung Yustian SPD dengan Bapak Hendy Heryadi SPD MM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.